Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur, selamat datang kembali di channel Muhammad Satibi yang akan membahas informasi seputar permainan catur. Pada video kali ini, informasi yang akan saya bahas ialah partai catur legendaris yang dimainkan oleh Viswanathan Anand yang bermain sebagai pemain putih melawan Ivan de Souza yang bermain sebagai pemain hitam. Pertandingan yang mempertemukan Anand versus Ivan ini sangatlah menarik untuk dianalisa, karena terdapat langkah-langkah terbaik yang bisa kita pelajari atau kita tiru langkahnya. Seperti apa langkah-langkah terbaik tersebut? Mari kita mulai saja pembahasannya dan silahkan sahabat tonton video ini hingga selesai. Oke, langkah pertama. E4 dibalas oleh pemain hitam C5. Sejak langkah pertama ini, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa Ivan menggunakan pertahanan Sisilia untuk menghadapi Anand. Namun, pertahanan Sisilia ini memiliki banyak variasi, dan untuk mengetahui variasi apa yang akan digunakan, maka kita lanjutkan langkahnya terlebih dahulu. Selanjutnya, pemain putih melangkah kuda F3, lalu hitam melangkah pion E6, dan selanjutnya putih melangkah D4, lalu hitam melangkah pion makan pion di petak D4, selanjutnya putih melangkah kuda makan pion di petak D4, lalu hitam melangkah kuda ke petak F6, dan selanjutnya putih melangkah kuda ke petak C3 dan hitam melangkah pion ke petak D6. Nah, hingga langkah kelima ini posisi caturnya sudah mulai jelas ya, bahwa pemain hitam di sini menggunakan Sisilia variasi Scheveningen. Selanjutnya, untuk membongkar pertahanan Sisilia Scheveningen ini, Anand melangkah pion F4. Lalu selanjutnya hitam melangkah kuda ke petak C6. Selanjutnya putih melangkah gajah ke petak E3 dan hitam melangkah gajah ke petak E7. Perkembangan perwira seperti biasa. Dan putih melangkah menteri ke petak F3. Lalu selanjutnya hitam melangkah kuda makan kuda di petak D4. Dan putih membalas dengan angka gajah makan kuda di petak D4. Di langkah ke-9 ini, pemain hitam melangkah gajah ke petak D7. Sebenarnya ini bukanlah langkah blunder ya, namun menurut saya langkah gajah ke petak D7 ini terlalu dini untuk dilangkahkan. Kalau menurut sahabat, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemain hitam selain langkah gajah ke petak D7? Silahkan isi pendapat sahabat di kolom komentar ya. Selanjutnya pemain putih melangkah rokade panjang. Lalu karena hitam melihat putih melakukan rokade panjang, dan raja putih sudah ada di sayap menteri, maka hitam melangkah menteri ke petak A5. Tujuannya untuk memberi tekanan kepada raja putih yang berada di sayap menteri. Namun langkah menteri ke petak A5 ini justru adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh Ivan. Kesalahan ini bukanlah kesalahan fatal atau langkah blunder ya. Akan tetapi lawan yang dihadapi Ivan ini adalah seorang pecatur terbaik dunia, yaitu Anand, yang tentunya akan memanfaatkan kesalahan sekecil apapun hingga permainan berakhir. Lalu untuk memanfaatkan kesalahan ini, Anand melangkah pion E5. Tujuannya untuk memberi ancaman kepada kuda hitam dan sekaligus membuka ruang gerak menteri putih yang saat ini memberikan ancaman ke pion hitam di petak B7. Jadi pemain putih memberikan dua ancaman sekaligus ya. Yang pertama mengancam kuda di petak F6 dan yang kedua mengancam pion di petak B7. Pemain hitam yang menyadari ada dua ancaman sekaligus tersebut langsung berupaya mengatasinya dengan cara langkah gajah ke petak C6 dan sekaligus memberi ancaman kepada menteri putih di petak F3. Nah, di langkah ke-12 ini Anand mulai mengeluarkan langkah terbaiknya, yaitu dengan cara melangkah gajah ke petak B5. Gajah putih di petak B5 ini cukup berbahaya ya, karena mengikat gajah hitam di petak C6. Sehingga gajah hitam ini tidak bisa memakan menteri putih di petak F3. Di posisi seperti ini, pemain hitam sudah sangat tertekan ya. Bahkan untuk melakukan langkah rokade atau mengamankan raja saja belum diperbolehkan. Karena masih ada perwira kuda hitam yang terancam di petak F6. Oleh karena itu, kuda hitam melangkah ke petak D5. Di posisi ini pemain hitam melangkah kuda ke petak D5 untuk menghindari ancaman dari pion tersebut. Namun menurut saya langkah kuda ke petak D5 ini malah memperburuk keadaan dan semakin tertekan ya.
Kita kembalikan dulu posisi kudanya untuk menganalisa langkah terbaik. Nah, menurut saya, pemain hitam lebih baik melangkah menteri kali B5 untuk meminimalisir tekanan dari pemain putih. Selanjutnya, putih tentunya memakan menteri hitam di petak B5 dengan cara kuda makan menteri B5. Dan selanjutnya hitam melangkah gajah makan menteri di petak F3. Selanjutnya putih melangkah pion makan gajah di petak F3. Dan selanjutnya hitam melangkah kuda ke petak D5 gunanya untuk mengantisipasi langkah kuda putih ke petak C7. Lalu selanjutnya hitam putih maksudnya melangkah pion makan pion di petak D6 sekaligus memberikan ancaman kepada gajah di petak E7. Lalu selanjutnya hitam melangkah gajah ke petak F6 untuk menghindari ancaman. Nah, posisi akhirnya kurang lebih akan berakhir seperti ini, yang membuat pemain putih unggul satu pion. Tetapi menurut saya posisi seperti ini masih lebih baik dibanding posisi akhir yang akan didapat apabila hitam melangkah kuda ke petak D5. Untuk membuktikan hal tersebut, maka kita kembalikan terlebih dahulu posisinya di langkah ke-12. Nah, di langkah ke-12 ini, Ivan atau pemain hitam memilih langkah kuda ke petak D5. Selanjutnya, kanan melangkah kuda makan kuda di petak D5. Dan selanjutnya, hitam melangkah pion makan kuda di petak D5. Selanjutnya, gajah makan gajah di petak C6, skak. Lalu, hitam melangkah pion makan gajah di petak C6 tentunya. Lalu selanjutnya, kanan melangkah pion makan pion di petak D6. Lalu hitam melangkah gajah makan pion di petak D6. Selanjutnya, putih melangkah benteng H ke petak S1 sekaligus skak. Dan tentunya Ivan harus menghindar ya dengan cara raja ke petak F8 geser. Lalu selanjutnya Anan melangkah menteri ke petak G4 tujuannya untuk mengancam mati di petak G7. Lalu Ivan tentunya memberikan dukungan ya kepada pion ini atau penjagaan dengan cara benteng G8. Lalu selanjutnya putih melangkah menteri D7 dan hitam melangkah menteri D8 gunanya untuk meminimalisir tekanan karena menteri putih di petak D7 ini sangat berbahaya ya. Dan langkah terbaik selanjutnya dari Anan yaitu benteng E8 skak. Langkah ini merupakan langkah paksaan dan sekaligus langkah mematikan yang menentukan kemenangan bagi Viswanathan Anan. Karena selanjutnya hitam harus melangkah menteri makan benteng. Lalu selanjutnya putih melangkah menteri makan gajah di petak D6 skak. Lalu selanjutnya only move, tidak ada langkah lain lagi, itu menteri ke petak E7 menutup jalur menteri. Lalu selanjutnya menteri makan pion C6. Nah, di langkah ke-21 ini, setelah menteri makan C6 ini, pemain hitam menyerah karena sudah tidak ada kesempatan lagi untuk pemain hitam meminimalisir tekanan. Bagi sobat insan catur yang masih bingung kok bisa sih pemain hitam menyerah, kan rajanya belum mati. Oke, mari kita analisa hingga tuntas. Apabila kita lanjutkan langkahnya, maka setidaknya pemain hitam harus menyelamatkan bentengnya di petak A8 karena sedang terancam oleh menteri putih di petak C6. Apabila hitam melangkah benteng E8, maka selanjutnya putih melangkah gajah C5, star. Lalu selanjutnya hitam harus melangkah pion G6 untuk membuka ruang gerak raja di petak F8 yang terjepit. Lalu selanjutnya putih akan melangkah benteng E1, memberikan tekanan kepada menteri hitam di petak E7. Lalu apabila hitam melangkah menteri makan gajah di petak C5, maka selanjutnya putih memakan benteng di petak E8 skak. Lalu selanjutnya hitam melangkah raja G7 dan selanjutnya putih melangkah benteng kali G8 skak dan raja makan benteng di petak G8. Lalu selanjutnya putih melangkah menteri makan menteri di petak C5. Dan ini merupakan posisi terakhirnya ya, kurang lebih kalau dianalisa hingga tuntas bakalan seperti ini ya. Dan ini jelas tentu putih unggul jauh ya. Hitam sudah tidak ada lagi perwira dan
putih masih memiliki menteri. Tentunya di posisi ini udah jelas kemenangannya nyata ya, keunggulannya nyata. Jadi seperti itu cara Anda membongkar pertahanan Sisilia variasi Scheveningen. Apabila Sobat Insan Catur ada saran, ide langkah terbaik lainnya, maka silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Gen Sunasumus.